Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, teman-teman. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke, teman-teman, seperti biasa, saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita. Saya bacakan untuk komennya. Komen dari Kak Irenius Pahauman. Oke, kita bacakan. Bang, kalau lambung kurang enak dan kepala terasa nggak enak. Terus kerongkongan mengganjal. Terus mata terasa perih dan panas. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke, untuk Kak Irenius Pahauman ya. Yang pertama, lambung kurang enak itu pahami ya. Lambung kurang enak itu apakah begah, apakah kembung ya. Kemudian apakah rasanya itu ada sakit atau perihnya, itu harus dipahami untuk Kak Irenius. Kalau ada lambung panas, perih, atau nyeri ya di ulu hati ya, itu kemungkinan besar ada luka lambung ya. Untuk memastikan ada luka lambung itu ya, sebenarnya kita bisa memahami sendiri ya dari gejala yang kita rasakan. Semisal kita sebelum makan atau setelah makan kita merasakan perut itu kok rasanya panas ya atau perih ya atau sakit ya di ulu hati. Itu kemungkinan ada luka lambung. Tapi kalau perut kurang enak itu hanya kayak begah ya. Kemudian kayak kembung gitu ya. Itu kemungkinan tidak ada luka lambung ya. Yang bermasalah adalah asam lambungnya. Kalau Kak Irenius ini ya, terus kerongkongan mengganjal. Nah, itu ciri ada GERD ya. Jadi itu katupnya terbuka. Jadi itu udah jelas banget kakak mengalami GERD. Katup LES di sini ya, di tenggorokan itu terbuka. Katup di lambung bagian atas, di esofagus ya, bagian esofagus ke lambung itu ada katup. Katupnya sedang terbuka. Nah, kemudian efek-efek lainnya yaitu kepala terasa nggak enak, jadi seperti mungkin kepala berat ya, atau bisa jadi pusing, kemudian mata terasa perih dan panas. Itu adalah efek-efek lainnya. Karena teman-teman ya, ketika kita mengalami GERD ya, pH asam lambung kita ini tidak ideal. Yang harusnya pH asam lambung kita ini idealnya asam ya di pH 1 sampai 3. Ketika terjadi GERD, pH-nya tidak ideal sehingga enzim pencernaannya tidak aktif. Nah, ketika enzim pencernaan tidak aktif ya, makanan tidak bisa dicerna dengan maksimal sehingga biasanya terjadi seperti begah, kembung gitu. Efek-efek lanjutan setelah pencernaan dari usus halus ya, kemudian setelah pencernaan dari lambung kemudian masuk ke usus halus, ini dia dipecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi ya, sehingga agar usus halus itu bisa menyerap dengan lebih baik lagi karena penyerapan nutrisi di usus halus kita diteruskan lagi menjadi tenaga. Nah, pada suatu kondisi ya karena terjadi GERD ya, penyerapan nutrisi tidak maksimal. Jadi nutrisi-nutrisi yang masuk ke organ-organ kita ya, bisa jadi di kepala, di mata ya, atau itu terjadi keluhan seperti itu. Biasanya kepala nggak enak, nyeri otot, ya biasanya lemes, kelelahan kronis, jadi capek banget rasanya bisa jadi. Kemudian bisa jadi keliengan, terus bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, pentingnya untuk menjaga keasaman pH asam lambung kita. Kalau saya menggunakan probiotik dari cuka apel. Nih, cuka apel yang saya pakai Dexapis Venega. Kalau mau beli di TikTok saya, nama TikTok saya nih, Ruby Store seputar lambung nih, tak tampilkan ini. Gitu Kak ya. Jadi saya pulih dari GERD ya. Saya terapi dengan menggunakan cuka apel. Cuka apel saya minum setiap hari sebelum makan pagi, sebelum makan sore, sebelum tidur ya. Cara minumnya 1 sendok, larutkan di segelas air, minumnya pakai sedotan, dan setelah minum kumur. Itu dilaksanakan rutin. Kemudian makan makanan yang mengandung enzim pencernaan. Contohnya apa? Madu. Ya, madu saya rekomendasikan menggunakan madu pahit. Kemudian alpukat. Kemudian apalagi pisang kepok, kemudian pisang ambon, ya pepaya. Itu makanan yang mengandung enzim pencernaan. Namun jangan terlalu banyak pol ya. Jadi saya di sini berbicara batasi secukupnya saja untuk makan makanannya ya. Kemudian Kak Irenius perhatikan pola makannya ya. Perhatikan pola makannya. Makanan-makanan yang dari gandum ya. Itu sudah tidak boleh kakak konsumsi. Kalau kakak masih konsumsi segera di stop. Kemudian makanan-makanan yang berpengawet itu juga tidak boleh.
Ya perhatikan video-video saya ya, di situ saya banyak membahas tentang makanan pantangan, makanan yang boleh itu apa. Karena itu penting sekali. Keluhan seputar lambung adalah keluhan seputar pencernaan. Untuk memperbaikinya, cukup simpel sekali. Kita perbaiki aja pola makannya ya. Namun tidak hanya pola makan, pola pikir, pola ketenangan jiwa juga harus diperbaiki. Karena teman-teman ya, ada beberapa orang yang mengalami sampai ke tahap anxiety. Saya juga seperti itu. Anxiety adalah kecemasan berlebih. Kenapa bisa terjadi? Karena teman-teman hormon serotonin kita ya itu sedang lemah. Diakibatkan oleh teman-teman pencernaan di usus halus ini tidak maksimal. Terjadi leaky gut atau sindrom usus bocor ya. Nah, itu harus diatasi juga kalau ingin sembuh total dari GERD anxiety. Cek video-video saya barangkali bermanfaat, terutama video yang membahas tentang GERD anxiety ya. Pemulihannya tidak instan ya, pemulihannya tidak instan, memerlukan waktu beberapa bulan ya, sehingga harus sabar. Ketika kita menggunakan teknik ini ya, teknik yang saya pakai ya, holistik ya, itu pelan-pelan Kak. Jadi hampir setiap hari itu seperti tidak ada perubahan, padahal ada perubahan. Biasanya kita rasakan itu kalau udah dapat di 1 minggu, 2 minggu ya, atau 1 bulan itu terasa ya. Jadi pentingnya untuk menjaga pola makan gitu Kak Irenius ya, dipatuhi untuk pola makannya, kemudian cek itu lambungnya ada luka enggak. Kalau ada luka tidak boleh minum cuka apel. Kalau ada luka minumnya pati Garut atau air kanji itu. Kemudian kalau madu pahit tetap masuk enggak apa-apa gitu ya Kak Irenius Pahauman. Semoga cepat membaik ya untuk GERD-nya. Namun saya kurang tahu ada luka lambung enggak. Kemudian kalau udah posisi seperti eh, ini kalau saran saya udah jangan minum obat lambung ya. Kalau minum obat lambung itu aman di 2 minggu. Kalau saya tuh pro ya pakai obat lambung tapi maksimal 2 minggu aja. Selebihnya tidak boleh ya. Selebihnya tidak boleh, harus menjaga pola makan, memasukkan nutrisi untuk kesehatan pencernaan kita. Seputar nutrisi pencernaan itu banyak teman-teman ya, banyak sekali sehingga kita bisa memilih minimal kita pakai 3 lah. Kalau saya menggunakan cuka apel, menggunakan tape singkong, menggunakan proemban ya, kemudian menggunakan madu pahit. Ada juga saya juga menggunakan propolis. Kemudian saya juga menggunakan sekarang habatus sauda. Saya juga menggunakan madu freshmark. Saya juga menggunakan teh binahong. Saya juga menggunakan VCO ya. Namun penggunaannya ini tidak semua langsung kita konsumsi setiap hari, tidak ya, tidak. Yang setiap hari saya cuka apel, kemudian madu pahit itu. Kemudian biasanya ini ya gitu. Jadi dijeda-jeda lah gitu. Namun ada yang harus setiap hari masuk yaitu adalah probiotik dan vitamin. Vitamin saya menggunakan madu ya, multivitamin. Madu itu multivitamin teman-teman. Jadi ada beberapa kandungan vitamin dan mineral di madu itu yang memang sudah dipakai di puluhan tahun ya atau ribuan lah ya. Cuka apel juga gitu. Di situ ada vitamin mineralnya juga. Itu yang harus masuk setiap hari. Kalau lain-lainnya seperti madu kunyit, ya teh binahong, VCO, habatus sauda, kemudian propolis, ya kemudian proemban ini sesekali aja gitu. Jadi kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan kalau menggunakan tepung ya, saya sekarang menggunakan mocaf. Ini bebas gluten gitu. Kemudian saya juga menggunakan chia seed juga. Chia seed ini biji-bijian. Jadi kita menggunakan bahan-bahan alami semua, teman-teman. Ini semuanya dari alam ini. Alam disediakan ini untuk apa? Untuk tubuh kita, untuk kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Sehingga bijak-bijaklah dalam menggunakan nutrisi alam. Benar-benar patuhi mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, seperti contohnya kalau ada luka lambung itu tidak boleh konsumsi cuka apel. Ketika ada luka lambung tidak boleh konsumsi jahe. Nah, itu harus paham kita. Karena apa? Jahe sifatnya panas ya, seperti cuka apel juga dia sangat asam, tidak boleh. Saat ada luka lambung tidak boleh makan pedas. Teman-teman harus memahami makanan apa saja yang harus dipantang gitu ya. Karena kalau mau sembuh total, pola makan harus benar-benar dijaga. Oke, teman-teman, sekian video kali ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan komen kalau mau konsultasi atau ya sekedar
sharing-sharing dengan saya, cek di deskripsi channel ya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.